Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa dan pendengar. Apa kabar Anda hari ini? Semoga sehat-sehat selalu. Dokter Tak kembali hadir menemani Anda. Kali ini kami akan membahas tema terkait dengan pencegahan dan prosedur isolasi mandiri bagi ibu hamil. Sudah hadir bersama kami di studio Fajar TV sore hari ini, yaitu Dr. Elizabeth Yusuf, MKes, spesialis kebidanan dan kandungan, konsultan Objensos dari Rumah Sakit Wahidin Kota Makassar. Langsung saja pemirsa dan pendengar kita sapa. Selamat sore Bu Dokter. Selamat sore. Apa kabar Dok hari ini? Baik ya. Alhamdulillah sehat ya Dok. Iya. Jadi ini salah satu hal yang perlu sama-sama untuk kita perhatikan ya Dok, terkait dengan bagaimana kesehatan ibu hamil di saat kondisi pandemi saat ini. Bisa dijelaskan terlebih dahulu Dok, seberapa rentan sih Dok ibu hamil ini terpapar COVID-19? Iya, baik. Selama pandemik ini boleh dikata di gelombang kedua ya, ini kita katakan ini sudah gelombang kedua ya, resiko COVID-19 ini pada ibu hamil lebih tinggi. Jadi waktu gelombang pertama itu ada beberapa ibu hamil yang terkena COVID, namun rata-rata tanpa gejala. Tapi di gelombang kedua ini ada beberapa malah lebih banyak yang bergejala. Rata-rata memang lebih banyak yang gejala ringan. Kalaupun sedang sampai berat, nah ini yang perlu kita antisipasi. Iya, dan kemudian ketika bergejala dokter, apakah nantinya akan berpengaruh terhadap kesehatan janin atau seperti apa Dok? Ya, untuk kepada ibu hamil dengan COVID-19 yang bergejala sedang sampai berat, itu bisa mengganggu sirkulasi darah ke bayi. Jadi tentu bisa menyebabkan nantinya gangguan pertumbuhan janin, bisa terjadi prematuritas, bisa terjadi gawat janin, bahkan bisa terjadi kematian janin. Iya. Jadi ada banyak resiko ya dokter yang menyebabkan terhadap janin ini. Dan yang menjadi perhatian juga, apakah aman Bu Dokter untuk menjalani isolasi mandiri ketika sudah ibu hamil ini terpapar COVID-19? Ya, baik. Isolasi mandiri pada ibu hamil kita anjurkan setelah ibu hamil ini melakukan konsultasi dengan dokter. Jadi isolasi mandiri ini kita sarankan pada saat ibu hamil terkonfirmasi COVID dengan PCR positif ataupun antigen positif itu, kemudian kita lakukan pemeriksaan apakah ada gejala. Kalau ibu berada dalam kondisi tanpa gejala atau gejala ringan, itu kita anjurkan boleh isolasi mandiri. Sedangkan ibu dengan gejala sedang ataupun berat, itu kita anjurkan untuk dilakukan rawat inap di rumah sakit. Terkait dengan daya tahan tubuh ibu hamil sendiri Dok, apakah ketika hamil daya tahan tubuh juga menurun atau seperti apa Dok? Ya, jadi memang pada dasarnya ibu hamil itu mempunyai daya tahan tubuh yang lebih rendah dibanding yang tidak hamil. Ya, nah untuk oleh karena itu ibu hamil jadinya lebih rentan untuk terjadi infeksi COVID-19 ini. Nah, ibu hamil yang kita anjurkan untuk isolasi mandiri ini, kita pastikan bahwa memang gejala ringan atau tanpa gejala. Dan itu salah satunya dengan mengecek saturasi oksigennya. Jadi kalau rata-rata saturasi oksigennya di atas 95% dan pernapasan masih di bawah 20 kali per menit, itu kita masih bisa anjurkan untuk isolasi mandiri. Penerapan protokol kesehatan sendiri Dok ketika menjalani isolasi mandiri di rumah seperti apa? Ya, jadi ketika dilakukan isolasi mandiri, kita pastikan dulu lokasi isolasi mandiri itu memungkinkan atau tidak. Jadi dalam hal ini kita berharap ketika ibu melakukan isolasi mandiri, ibu berada dalam lingkungan yang memungkinkan sirkulasi udara. Lebih baik lagi kalau matahari pagi bisa masuk. Kemudian pastikan ibu berada di ruangan sendiri. Bila perlu ibu berada di kamar mandi pun, kamar mandi untuk ibu hamil dengan COVID ini juga terpisah dari keluarga. Kemudian alat makan juga terpisah. Kemudian kita pastikan bahwa tetap ada komunikasi dengan keluarga, tapi tetap memakai tetap dengan protokol kesehatan. Jadi ibu hamilnya tetap memakai masker, jarak dengan anggota keluarga. Kalau misalnya ada komunikasi itu diusahakan 2 meter, seperti itu. Terkait dengan penyediaan stok obat atau multivitamin, sebaiknya sebelum isolasi mandiri perlu menyiapkan apa nih Dok?
Ya, baik. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan bahwa isolasi mandiri ini sangat kita anjurkan untuk dilakukan pada ibu hamil yang telah berkonsultasi dengan dokter sebelumnya. Jadi kalau ibu hamil terkonfirmasi COVID-19 sebaiknya melakukan konsultasi melalui telemedicine ya, jadi telekonsultasi bantu menilai kondisi ibunya, kemudian nanti dibekali dengan beberapa multivitamin dan mineral. Jadi untuk ibu hamil dengan PCR positif COVID-19 ini tanpa gejala atau gejala ringan, kita lebih banyak memberikan multivitamin dan mineral, terutama vitamin B, C, D, dan bila perlu kita berikan juga mineral, terutama dalam hal ini kalsium, selenium, jadi untuk meningkatkan daya tahan tubuh ibunya. Iya, jadi memang perlu dari resep dokter ya, Bu Dok. Iya. Jangan asal beli di apotek, karena biasanya kalau menjalani isolasi mandiri ya asal beli di apotek tanpa berkonsultasi terlebih dahulu ya, Dokter. Ya, betul. Jadi sebetulnya untuk multivitamin dan mineral ini tidak masalah kalau misalnya ada merekomendasikan. Tapi yang kita khawatirkan tuh kalau terlalu terburu-buru untuk diberikan antivirus. Sedangkan pada ibu hamil dengan COVID-19 ini tanpa gejala ataupun dengan gejala ringan, pemberian antivirus belum direkomendasikan, belum perlu. Iya, baik Bu Dokter. Nah, pemirsa dan pendengar, setelah jeda berikut ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana manajemen stres untuk ibu hamil ketika menjalani isolasi mandiri. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Dokter Tak. Dokter Tak, kami lanjutkan pemirsa dan pendengar. Tadi di segmen sebelumnya kita sempat menyinggung ya Dok terkait dengan resiko terhadap ibu hamil ketika terpapar COVID-19. Dan selanjutnya dokter, yang menjadi pertanyaan adalah ketika menjalani isolasi mandiri Dok, bagaimana pemantauan untuk ibu hamil sendiri Dok? Ya, pada ibu hamil dengan COVID-19 yang kita anjurkan untuk isolasi mandiri, sebetulnya kita memberikan catatan harian pada ibunya. Ya, jadi di catatan harian itu kita harapkan ibu melakukan pemantauan terhadap dirinya sendiri dan melaporkan hasil pemantauannya kalau memang ada yang di luar dari yang seharusnya. Jadi yang diharapkan di sini ibu mencatat apa saja keluhan yang dialami, bagaimana saturasi oksigennya. Jadi sangat dianjurkan ibu hamil yang isolasi mandiri ini untuk memiliki oximeter. Ya, jadi catatan hariannya itu wajib dimiliki ya Bu Dokter? Ya, sebaiknya dilakukan. Karena dengan catatan harian ini, ibu bisa mengetahui sendiri apakah saya berada dalam kondisi yang cukup stabil atau mungkin sudah mengarah ke kondisi yang lebih berat, atau ada tanda-tanda bahaya dari kehamilannya. Di dalam buku kontrol itu Dok, apa-apa saja kategorinya? Ya, jadi tadi seperti yang saya katakan, bagaimana saturasi oksigen yang diukur dengan oximeter, kemudian bagaimana pernapasan ibu. Jadi kita ajarin ibu menghitung sendiri pernapasannya, diharapkan tidak lebih dari 20 kali per menit. Kemudian mengukur suhu tubuh ibu, jadi kita anjurkan pengukuran saturasi oksigen dan suhu tubuh itu dilakukan pagi dan malam. Kemudian kita anjurkan juga ibunya menghitung gerakan janin. Jadi pada ibu hamil di atas 20 minggu, apalagi di atas 28 minggu, 7 bulan ke atas, gerakan janin itu minimal 10 kali. Pada ibu hamil ini kita ajarkan untuk menghitungnya. Jadi ketika bangun pagi, ibunya sudah duduk dengan santai, silakan mulai menghitung. Kalau dalam 2 jam gerakan janin sudah mencapai 10 kali, maka ibu nggak usah menghitung sampai malam, sampai 12 jam.
Tetapi ketika belum mencapai 10 kali dalam 12 jam, maka ibu menghitung. Jadi misalnya pagi hari jam 8, ibu mulai menghitung gerakan janin. Misalnya sampai jam 11 sudah 10 kali. Jadi ibu nggak usah menghitung sampai jam 8 malam. Nah, kapan gerakan janin ini kurang dari 10 kali dalam 12 jam, maka ibu hamil ini harus segera berkonsultasi. Yang kedua, kita mengingatkan ibu untuk selalu mempunyai buku KIA. Karena di dalam buku KIA itu ada tanda bahaya ibu hamil, tanda persalinan, tanda bahaya persalinan, sehingga ibu bisa melakukan pemantauan sendiri pada dirinya. Jadi di catatan harian itu juga kita mengharapkan ibu mencatat kalau misalnya ada pecah ketuban, atau ibu merasa gerakan janinnya kurang, atau ada nyeri perut yang hebat. Nah, kan kita sangat menganjurkan untuk ibunya melakukan konsultasi. Kemudian di sini juga kita minta ibunya untuk mengetahui juga tanda-tanda persalinan. Apalagi ibu yang sudah cukup bulan, misalnya 37 minggu ke atas, itu kita anjurkan untuk mengetahui tanda persalinan. Kalau ada sakit perut tembus ke belakang, ada pelepasan lendir darah dari vagina, nah itu kita anjurkan untuk ibu segera berkonsultasi. Nah, isolasi mandiri juga kita anjurkan pada usia kehamilan di bawah 39 minggu. Untuk mengantisipasi jangan sampai pada saat isolasi mandiri ibunya berada dalam kondisi akan melahirkan. Terkait dengan resiko kerentanan dokter terhadap paparan COVID-19, biasanya masuk dalam trimester akhir atau di awal, dokter? Ya, diagnosis untuk COVID-19 pada ibu hamil ini seringkali kita dapatkan pada saat ibu mulai merasa ada gejala. Jadi dari catatan POGI, Persatuan Obstetri Ginekologi Indonesia, itu rata-rata didapatkan pada trimester ketiga. Karena pada trimester ketiga kadang-kadang kami melakukan screening untuk persiapan persalinan. Dan di situ biasa kita tidak sengaja mendapatkan, wah ibunya ternyata COVID-19. Tetapi mungkin kalau kita lakukan screening dari awal bisa saja lebih bervariasi. Begitu ya dok ya. Terkait dengan isolasi mandiri dok, apa yang harus dilakukan ketika sementara ibu hamil ini isolasi mandiri tapi tiba-tiba terjadi kontraksi? Langkah pertama yang perlu dilakukan seperti apa dok? Ya, jadi memang ibu hamil dengan COVID-19 yang menjalani isolasi mandiri ini kami anjurkan juga untuk mempunyai kontak person. Dalam hal ini ya tentu tenaga kesehatan, apakah bidan di puskesmas terdekat, atau mungkin dokter spesialis yang memang selalu tempat berkonsultasi, atau bahkan kalau misalnya agak di pedesaan misalnya Pak RT ataupun Pak RW. Jadi sebaiknya warga yang menjalani isolasi mandiri itu sepengetahuan dari Pak RT dan Pak RW. Dan kontak personnya ini sebaiknya dimiliki oleh ibunya ketika ibunya mendapatkan tanda bahaya, baik itu pada saat kehamilan ataupun persalinan, atau mungkin tanda persalinan seperti yang ditanyakan ini, maka kita anjurkan ibunya untuk langsung mengkontak kontak personnya ini. Dan tentu akan dianjurkan ke rumah sakit rujukan COVID untuk penanganan lebih lanjut. Terkait dengan pemeriksaan rutin dok di rumah sakit ketika mungkin ada ibu hamil yang tidak COVID tapi ingin memeriksakan kondisi janinnya di rumah sakit, seperti apa prosedurnya dok? Ibu yang hamil tidak COVID tapi mau periksa, ya. Jadi kalau seperti itu sebetulnya tidak ada masalah. Jadi ibu hamil tanpa COVID kemudian akan memeriksakan kehamilan itu sangat dianjurkan, sesuai dengan anjuran pemerintah itu minimal 6 kali, ya. 1 kali pada trimester pertama, 2 kali pada trimester kedua, dan 3 kali pada trimester ketiga. Kemudian untuk screening, ya memang untuk fasilitas screening tidak terlalu memungkinkan kalau kita lakukan di setiap trimester. Jadi kadang-kadang kita sesuaikan dengan kondisi ibu, apakah ada gejala, apakah ada kontak dengan orang yang COVID, atau mungkin ibu pulang dari bepergian, itu barangkali baru kita lakukan pemeriksaan PCR dalam hal ini. Jadi screeningnya juga tetap harus ketat ya dokter, ya, walaupun tidak sekali. COVID. Terkait dengan COVID-19 ini dok, apakah akan berpengaruh dengan proses persalinan pasien ketika kemudian positif terpapar COVID-19, apakah akan berpengaruh, normalkah atau disesar atau seperti apa dok? Ya, baik. Ibu dengan COVID-19, ibu hamil dengan COVID-19, misalnya dalam kondisi persalinan, ya, masuk dalam kondisi persalinan, tidak ada anjuran bahwa harus sesar.
Jadi selama masih memungkinkan untuk persalinan normal, itu masih kita usahakan seperti itu. Tentu pertolongannya agak sedikit berbeda. Dalam hal ini kita biasanya penolong akan memakai pakaian APD yang lengkap level 3, dipasang tirai yang berlapiskan plastik supaya saat ibunya mengedan bisa maksimal. Kemudian untuk keterpaparan kepada petugas kesehatan juga bisa kita minimalisir. Jadi untuk persalinan normal itu masih tetap sangat memungkinkan. Ya, jadi tidak ada pengaruhnya sama sekali ya dokter, baik itu positif COVID-19 tidak ada pengaruhnya untuk. Dan baik dokter, kami akan lanjutkan lagi dok. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Dokter Tak. Dokter Tak, kami lanjutkan pemirsa dan pendengar. Kami masih bersama dengan Dokter Elizabeth, spesialis kebidanan dan kandungan dari Rumah Sakit Wahidin Kota Makassar. Tadi di segmen sebelumnya dok, kita sudah membahas terkait dengan prosedur bagaimana cara untuk isolasi mandiri yang baik dan benar untuk ibu hamil. Selanjutnya adalah saat isolasi mandiri itu kan tentu pasiennya sangat rentan terhadap stres. Bagaimana kemudian dok caranya untuk memanajemen hal tersebut? Baik, jadi untuk mengatasi stres pada ibu hamil dengan COVID-19 yang menjalani isolasi mandiri, biasanya kita lakukan edukasi, pemahaman tentang kondisi ibu. Bahwa sepanjang gejala ringan ataupun tanpa gejala itu ibunya tidak perlu khawatir. Kemudian yang kedua, kita ada tabel catatan harian untuk mengetahui kondisi kejiwaan. Jadi tadi sudah sempat ditayangkan, kalau dari 20 pertanyaan itu ada 6 yang jawabannya ya, maka sangat dianjurkan untuk segera berkonsultasi. Nah, selain dari itu, kita selalu juga menganjurkan ibunya untuk selalu rileks, menghindari membaca informasi yang tidak jelas, menghindari hoaks, ya. Kemudian kita pastikan ibu lebih banyak berdoa, kalau perlu beryoga. Jadi tetap beraktivitas, namun tetap di dalam rumah aja, seperti itu. Iya, luar biasa dokter ya. Jadi memang selain kesehatan fisik, mental juga harus diperhatikan ya Bu Dokter. Biasanya Bu Dokter dalam kondisi seperti apa atau kategori seperti apa pasien COVID-19 ini memang perlu untuk dirujuk ke rumah sakit? Ya, jadi salah satu juga yang kita ajarkan pada ibu hamil dengan COVID-19 yang akan isolasi mandiri adalah bahwa kapan mereka harus ke rumah sakit. Yang pertama kita lihat dari gejala COVID-19-nya. Apakah yang tadinya tanpa gejala atau gejala ringan kemudian menjadi gejala sedang sampai berat, ya. Jadi salah satu tandanya melihat dari saturasi oksigennya, ya. Jadi kalau saturasi oksigennya kurang dari 95, maka ini sudah mulai merupakan warning buat ibu hamil ini untuk mungkin segera berkonsultasi. Yang kedua, misalnya demam, suhu tidak turun. Ya, jadi ibunya demam, sudah minum obat tapi tidak turun. Nah, itu juga yang perlu menjadi perhatian ibunya. Ya. Kemudian ibu merasa gerakan janinnya berkurang, apalagi kalau ibunya sudah menghitung sampai misalnya dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam itu tidak sampai 10 kali, maka itu juga perlu menjadi perhatian ibu. Kemudian seperti tadi yang saya sampaikan bahwa ibu hamil harusnya ketika melakukan isolasi mandiri tetap memegang buku KIA ya yang biasa dibagikan di puskesmas atau di rumah sakit. Silakan ibunya lebih membaca lagi karena di situ ada tanda bahaya kehamilan maupun tanda persalinan maupun tanda bahaya persalinan. Jadi dari situ ibu juga bisa mengenali, mencatat dalam catatan hariannya itu, dan bila ada salah satu dari kondisi-kondisi ini maka segera berkonsultasi dengan kontak personnya, kemudian bila perlu kita anjurkan untuk dirawat inap. Kemudian Bu Dokter, bagaimana caranya bidan desa ini dok menangani pasien ibu hamil yang terkonfirmasi positif COVID-19?
Ya, jadi baik di desa maupun kita di kota itu sebetulnya kurang lebih sama manajemennya. Cuma barangkali kalau di desa kita harus tetap pikirkan transportasi, ya kadang-kadang itu yang agak sulit. Kemudian kalau misalnya di daerah itu kadang-kadang untuk rumah sakit khusus COVID mungkin tidak ada. Jadi biasanya pada bidan di desa, apalagi misalnya yang menolong persalinan di puskesmas, kemudian mendapatkan kasus ibu hamil dengan terkonfirmasi COVID-19 dan ibunya dalam kondisi akan melahirkan, maka kita sangat anjurkan agar bidannya ini tetap memakai APD yang lengkap. Kemudian tetap memasang tirai supaya ada tempat untuk mencegah transmisi dari ibu ke petugas kesehatan. Jadi sebetulnya pada dasarnya penanganannya hampir kurang lebih sama. Jadi prosedurnya memang harus diperhatikan dengan baik ya Bu Dokter. Jadi aman Bu Dokter ya untuk isolasi mandiri di rumah untuk ibu hamil. Iya, betul. Ya, yang menjadi akhir-akhir ini juga menjadi sorotan dokter terkait dengan vaksinasi. Apakah vaksinasi COVID-19 ini aman untuk ibu hamil Dok atau seperti apa? Iya, jadi vaksinasi COVID-19 untuk ibu hamil ini memang sudah dianjurkan per 1 Agustus kemarin ya. Jadi ibu hamil di usia di atas 3 bulan atau biasa kita sebut 13 minggu itu kita anjurkan untuk melakukan vaksinasi. Keamanan untuk janinnya sendiri Dok apakah akan berpengaruh atau seperti apa? Ya, jadi tentu rekomendasi ini tidak keluar begitu saja dari Persatuan Obstetri Ginekologi Indonesia, tentu sudah berdasarkan dari beberapa penelitian. Jadi dari data penelitian yang sudah dikaji, itu menyebutkan bahwa tidak ada perbedaan antara ibu hamil yang divaksin COVID-19 dengan yang tidak divaksin untuk resiko pada bayinya. Ketika kemudian ibu hamil ini sedang hamil besar, Bu Dokter, apakah masih boleh divaksin atau seperti apa Dok? Ya, jadi vaksinasi ini tetap boleh diberikan bahkan sampai usia 9 bulan. Jadi misalnya ibunya sudah 38 minggu, sudah masuk 9 bulan, ada yang ragu-ragu kan? Karena awalnya memang sempat rekomendasinya hanya sampai 8 bulan. Tapi itu sebetulnya pertimbangan agar ibunya bisa dapat vaksin 2 kali. Jadi bukan risiko ke bayinya. Tetapi setelah dipertimbangkan kembali, alangkah baiknya ibu hamil itu tetap mendapatkan vaksin walaupun misalnya kesempatannya hanya 1 kali. Jadi biarpun sudah cukup bulan, sangat dianjurkan untuk tetap vaksinasi. Jadi semua jenis vaksin untuk ibu hamil aman ya Dokter? Ya, sejauh ini semua aman, tapi yang direkomendasikan dari Kemenkes itu hanya 3 untuk saat ini, Sinovac, Pfizer, dan Moderna untuk ibu hamil. Baik Bu Dokter, terkait dengan pelayanan di Rumah Sakit Wahidin, Bu Dokter bisa dijelaskan seperti apa saat ini prosedur pelayanannya? Ya, jadi pelayanan di Rumah Sakit Wahidin untuk saat ini kami masih menerima pasien yang umum yang tidak COVID, tetapi alur penerimaannya berbeda. Jadi semua kasus-kasus yang nampaknya pasiennya sehat ya, itu tetap melalui poli, sedangkan yang nampak sakit berat itu melalui IGD dalam hal ini. Iya, dan dilakukan screening di situ. Jadi screeningnya tetap memang harus diperketat ya, Bu Dokter. Terakhir Bu Dokter, closing statement Anda, bagaimana tips Anda untuk ibu hamil agar tetap sehat selama pandemi COVID-19? Take home message buat acara kita ini ya. Ya, baik. Jadi kita harapkan ibu hamil melakukan isolasi mandiri itu sesuai dengan klinisnya, ya. Jadi sesuai dengan anjuran dokter. Tidak melakukan sendiri isolasi mandiri, tetapi sesuai anjuran dokter ataupun tenaga medis. Kemudian ibu hamil selama isolasi mandiri perlu pemantauan dan dipantau. Jadi baik itu dari gejala COVID-19-nya, kehamilannya maupun dari sisi kejiwaannya, ya. Dukungan keluarga sangat dibutuhkan, jadi sangat diharapkan ibunya jangan stres, selalu mematuhi protokol kesehatan, jangan stres, selalu positive thinking ya, jangan terlalu banyak mendengar berita-berita yang mungkin saja tidak benar, jadi hoax ya, kita hindari. Kemudian selalu lakukan protokol kesehatan selama di rumah, kemudian selalu segera ke rumah sakit bila ada tanda bahaya, baik ataupun gejala COVID-19-nya ini meningkat dari yang tanpa gejala atau gejala ringan menjadi gejala sedang ataupun berat.
Iya, jadi harus segera ke rumah sakit ya dokter jika terpapar gejala COVID-19. Jadi selama ketika hamil kemudian menjalani isolasi mandiri ada banyak hal yang perlu sama-sama diperhatikan baik ibu hamil dan juga keluarga ya Bu Dokter. Luar biasa. Terima kasih banyak Dok untuk hari ini sudah berbagi informasi yang berharga untuk kami bersama dengan pemirsa dan pendengar. Terima kasih banyak untuk Anda juga yang sudah menyaksikan Dokter Tak. Saya Wafik Asisa mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.